Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Putri Muliska, NRP 57213213702. Saya Taruni Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan semester 6. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu dosen pengampu Ibu Nur Hidayah Embiotex. Yang judul dari yang saya presentasikan adalah pengaruh pemberian Lactobacillus sp dengan dosis yang berbeda terhadap sistem imun udang Paname yang diinfeksi bakteri Vibrio parahelminthus. Nah, apa sih yang akan dibahas pada presentasi kali ini? Salah satu penyakit yang menginfeksi udang Paname adalah bakteri Vibrio parahelminthus. Siapa sih yang mengatakan? Yang pernah diteliti oleh Widowati pada tahun 2008. Vibrio parahelminthus dapat menyebabkan lisisnya sel-sel darah pada tubuh inang. Harmanti 2003. Tubuh udang berubah dan menjadi merah dan dapat menyebabkan kematian, yang dikatakan oleh Al-Lapadi, Tendencia, dan Dureja pada tahun 1997. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio disebut sebagai fibriosis. Fibriosis dapat menyebabkan kematian hingga 100% dalam waktu 1-2 hari pada udang. Nah, yang saya bahas kali ini, yang saya paparkan kali ini, kapan sih pelaksanaannya? Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober pada tahun 2017 yang bertempatan di Laboratorium Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Nah, di saat penelitian apa sih yang harus disiapkan? Nah, di sini benih udang Paname yang berumur sekitar 62 hari yang dipelihara pada akuarium dengan ukuran 30 x 30 x 25 disiapkan sebanyak 15 buah dengan kepadatan 10 ekor untuk setiap percobaan. Pakan yang digunakan pada penelitian ini berupa pelet komersil dengan kandungan protein 40 kali. 40% nih banyaknya. Pakan ditambahkan dengan bakteri Lactobacillus sp sesuai dengan dosis yang diujikan, yaitu kontrol negatif dan kontrol positif. P1 pemberian pakan dengan penambahan probiotik 106 CFU per mili. P2 pemberian pakan dengan penambahan probiotik 108 CFU per mili. Di nomor 3-nya pemberian pakan dengan penambahan probiotik 101 CFU per mili. Nah, setelah itu apa sih yang dilaksanakan nih? Pengamatan THC atau total hemolytic count. Nah, di sini dilakukan total hemosit diamati dengan mengambil hemolim udang sebanyak 0,1 mili dari pangkal kaki jalan kelima dengan menggunakan sirenge yang sudah berisi 0,2. Campuran hemolim dan antiokagulan tersebut dihomogenkan selama 5 menit. Tetesan pertama dibuang dan tetesan kedua diteteskan ke hemotimoter. Total hemosit dihitung menggunakan hemotimoter dengan bantuan mikroskop dengan pembesar 40 kali. Nah, setelah dilaksanakan THC, disitulah kita melakukan pengamatan DHC. Apa sih yang harus dilakukan di saat pengamatan DHC? Sirenge diisi 0,2 ml antiokagulan dan diambil hemolim udang. Dari kaki jalan kelima udang, uji menggunakan sirenge yang sama. Campuran hemolim dan antiokagulan dihomogenkan selama 5 menit. Kemudian diteteskan pada gelas objek, dibuat ulasan hemolim pada gelas prepat dan dikeringkan, anginkan, kemudian diiplikasikan dengan metanol 100% selama 15 menit. Hemolim yang telah diaplikasikan, dikeringkan, anginkan kembali, dan diwarnai dengan cara direndam pada larutan GMSA selama 15 menit sebanyak 10%. Ulasan hemolim yang telah diwarnai dicuci pada aquades mengalir selama 30 detik dan dibiarkan mengeringkan kembali. Pripat diamati menggunakan mikroskop pembesar 40 kali dan dibedakan menurut jenisnya, yaitu sel hyalibundan dan granular. Nah, setelah itu semua kita lakukan pengamatan THC, DHC, lanjutlah ke perhitungan jumlah bakteri. Sampel usus udang yang telah diamati dari masing-masing perlakuan dimasukkan ke dalam tabung sampel yang sebelumnya telah dimasukkan sodium klorida selama 0,9%.
tabung sampel, kemudian ditutup rapat dan dimasukkan ke dalam cool box. Perhitungan jumlah bakteri Vibrio parahemolyticus dan total bakteri usus sesuai dengan metode yang dilakukan oleh Yunita et al. Pada tahun 2015. Setelah dilakukan perhitungan jumlah bakteri, maka kita akan menemukan hasil dari perhitungan jumlah bakteri yang telah kita lakukan. Yang tadi kita melakukan pengamatan, lalu kita melakukan perhitungan jumlah bakteri, kemudian keluarlah hasil dari pengamatan tersebut. Seperti ini yang dapat Anda lihat hasil diagram yang sudah saya paparkan. Total Vibrio awal, total Vibrio akhir, telah dipaparkan secara jelas di PowerPoint yang sudah saya paparkan. Nah, bagaimana sih total bakteri Vibrio parahemolyticus yang teramati pada hari kedua pasca infeksi berkisar antara 0,00 sampai 0,90 kali 105 CFU per mili. Berdasarkan dari hasil uji lanjut Dunkas, kontrol positif menunjukkan hasil tertinggi, yaitu 0,90 kali 105 CFU per mili. Setelah 9 hari diinfeksi, kisaran total bakteri Vibrio parahemolyticus meningkat menjadi 0,00 sampai 12,80 kali 105 CFU per mili. Perlakuan kontrol positif juga menunjukkan hasil tertinggi, yaitu 12,80 kali 105 CFU mili dan berbeda nyata di saat perlakuan tersebut kurang dari 0,05 terhadap semua perlakuan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari paparan saya adalah pemberian bakteri probiotik Lactobacillus sp dengan dosis 108 CFU per mili dapat meningkatkan total hemolytic count THC udang panami sebesar 5,58 kali 106 sel per mili. Sel hialin dan sel granular yang berperan penting dalam sistem imun udang meningkatkan nilai SR udang sebesar 86,67% dan menekan pertumbuhan bakteri patogen Vibrio parahemolyticus. Berdasarkan hasil penelitian ini, penggunaan dosis probiotik Lactobacillus sp dianjurkan pada budidaya udang paname. Untuk apa? Untuk meningkatkan sistem imun, tingkat kelangsungan hidup udang, dan menekan pertumbuhan bakteri parahemolyticus adalah 108 CFU per mili. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Rahma Putri Muska, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan paparan ini kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Saya Rahma Putri Muska, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.